Rahmatullah wa barakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وحل أرواحهم يا رب العالمين وخصوصا إلى رئيس محمد بن إدريس الشافعي ولا نسأل محمد محمد الغزالي سعد القادر الجلاني سعد محمد المدني ولا سكر رحمة الله سعد سمر الفليماني سعد الوهاب سعد الحبات وسعد الوطن سعد الرحمن الصديق بن هاجم محمد الوجرين أبراه الغني جدي هاجم جدي أبي هاجم المهاجر إلى الله أبي محمد وسلم المقدم أبي جدي هاجم وسلم جدي هاجم أبي هاجم وسلم إبراهيم خصوصا إلى معالم هذا الكتاب سيد الإمام بركة الأنام حبيب عبد الله معالي الحدد ووصولهم وفرهم ولسلسلتهم الآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم برحمه والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بلدنا إندونيسيا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ودم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Menyambung pertemuan kita yang terdahulu sampai firman Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala hatta iza jaa ahadahum al-maut, sehingga datang kepada mereka oleh kematian. Orang yang sibuk mengurus dunia siang malam, habis waktu, tenaga, pikiran, semuanya dikerahkannya, semua diarahkannya, digunakannya untuk mengumpul-ngumpul harta, kemewahan dunia, yang apabila ia meninggal satupun kada ada yang dibawanya. Hatta apabila iza jaa ahaduhum, apabila datang kepada salah satu mereka al-maut oleh kematian, qala, lalu mereka berkata, Rabbi irji'un, wahai Tuhan kami, irji'un, kembalikanlah kami, la'alli a'malu salihan, la'alli a'malu, aku berjanji kalau aku dikembalikan ke dunia aku hendak beramal saleh. Sudah masuk ke kubur, padahal diberikan Allah kesempatan, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun hidup di dunia nih, habis waktunya digunakannya untuk mengumpulkan harta dunia, pangkat, jabatan. Ketika meninggal dalam kubur, lalu meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia pulang.
Jar Allah, engkau hanyar haja bulik dari dunia, hanyar datang. Ibarat orang hanyar datang dari Pekanbaru, kada sempat duduk. Pada bulik, aku nak bulik pulang ke mana aja ke Pekanbaru. Ngapa? Tadi hanyar datang dari Pekanbaru, belum selesai lagi urusan di Pekanbaru. Ngapa bulik ke sini? Irji'una, kembalikan kami. La'alli, tujuannya, ya Allah, kalau engkau dikembalikan ke dunia, apa keinginan kalian? A'malu salihan, kami hendak beramal saleh. Jadi selama ini ku beri kesempatan, ya Allah, 60 tahun, ada yang 50 tahun. Habis umurnya digunakannya untuk mengumpulkan harta dunia. Memang kita tidak kada dilarang karena kita hidup di dunia, pangleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bahagianmu daripada dunia nih. Cuma jangan sampai kita habiskan tenaga kita, pikiran kita semuanya kepada untuk mengurus dunia tadi. Sedangkan untuk di akhirat satupun kada ada yang kita pikirkan, yang kada ada kita urus nih. Sudah masuk ke akhirat, alam barzah, kubur, hanyar menyesal. Tapi apa gunanya? Fima taraktu, aku kalau bisa dikembalikan, ya Allah, walaupun sebentar. La'alli, aku akan a'malu, beramal salihan, fima taraktu, pada sesuatu yang telah kutinggalkan waktu di dunia. Waktu di dunia banyak yang belum terselesaikan nih. Karena sibuk urus dunia, akhirat kada diperhatikannya. Kalla, apa sambungan ayatnya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali kada, ya Allah. Innaha, sesungguhnya ia mengucapkan seperti itu aja, kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar pandiran aja, hanya sekedar ucapan aja. Seandainya dibulikakan pulang ke dunia, kayak itu pulangnya. Kenapa? Waktu di dunia banyak sudah memperingatkannya, nasihat dari ulama, dengar. Kadang-kadang dengar pengajian ya, itu kan di luar masjid dan dengarkan. Tapi kadang memakai juga. Sesudah masuk ke kubur, hanya ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, hendak ke dunia apa? Kami hendak beramal soleh. Ujar Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali kada. Orang kayak itu tuh, walaupun diberi kesempatan bulik pulang ke dunia, itu hanya sekedar ucapannya aja. Kenapa bulik ke pulangnya ngurus dunia? Karena sudah mata hatinya kabur, ditipu oleh dunia, sudah terpedaya oleh dunia. Jar Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali kada. Itu hanya sekedar ucapan di bibir aja. Seandainya diberi kesempatan pun berbulik, kayak itu pulang paling sehari 2 hari, sadar, seminggu 2 minggu berulang pulang. Wa min waraiha barzakhun, dan di belakang daripada itu barzakhun, ada dinding alam barzah, ila yaumi yub'atsun. Sampai kapannya di alam barzah? Sampai hari berbangkit. Nah, kalau sudah di alam barzah itu tidak ada lagi kesempatan beramal, hanya sekadar menerima, menikmati balasan amal. Di dunia tempat beramal, dan bukan untuk balasan amal. Kada sanggup dunia ini menampung balasan amal kita yang luar biasa tuh. Yang amal soleh, ibadah, pahala. Kenapa aja kada di dunia ini diunjuk? Di akhirat yang sanggup, karena dunia ini kada sanggup menampung luar biasanya balasan Allah Ta'ala tadi. Sehingga di dunia ini, amun pun inya rajin beribadah lalu dimurahkan rezeki, itu bonusnya aja.
bonusnya aja. Yang utamanya kena di akhirat. Kada sanggup nih dunia ini menampung, karena dunia ini fana, hina. Kada sanggup menerima, memikul balasan Allah yang luar biasa di akhirat kena. Kayak itu juga dosa. Kenapa dosa kada diperlihatkan? Tadi pahala leh, caka melihat pahala juga nal leh. Masalahnya pahlawan dosa itu kita kada melihat. Karena dunia ini bukan tempat balasan amal dan kada sanggup nya memikulnya. Dosa tuh kalau ditampakkan Allah balasannya di dunia ini, kada sanggup dunia memikulnya. Makanya di akhirat kena balasannya. Nah, intinya kesimpulannya di dunia ini tempat beramal, bukan tempat menerima balasan amal. Amun pun ada di dunia ini yang baik lalu ada dibalas baik, itu hanya bonusnya aja. Atau nih inya maksiat lalu ditimpa musibah di dunia, itu bonusnya aja. Ya. Balasan yang sebenarnya di akhirat kena. Yang kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi hendak beramal itu di dunia nih. Kalau sudah dikubur, kada ada kesempatan lagi hendak beramal. Kalau sudah di akhirat, itu bukan tempat beramal, itu tempat menerima balasan amal. Di dunia inilah hendak beramal. Sudah kita ceritakan dulu leh. Sudah kita pada pertemuan terdahulu, orang ahli neraka itu yang sudah disiksa luar biasa. Dalam kubur sudah disiksa leh. Lalu inya dipukuli siang malam, disiksa siang malam. Lalu inya berteriak minta ampun. Kada diperdulikan oleh malaikat yang menyiksa. Terus siang malam dipukuli, minta ampun, inya minta kada dipikirani terus. Lalu inya berpikir kita ni jam minta ampun, minta tolong, kada dihiraninya juga. Coba pang kita waktu disiksa oleh malaikat itu kita sabar, jangan mengeluh, ditahani aja, jangan berteriak, jangan berkuriak, ditahani aja pang. Mudah-mudahan ya kalau kita sabar disiksa, kalau ada pahala sabar kena. Seperti halnya orang beriman waktu di dunia ditimpakan sakit, lalu sakit tadi sabar, nyagaring tadi sabar, lalu ada pahala sabar tadi. Maka dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah. Coba pang kita nih ketika ujar orang yang ahli maksiat, ujar orang kafir, ketika disiksa oleh malaikat. Coba bang kita bersabar saja, jangan keluh kesah, jangan berteriak, ditahani saja. Sebagaimana orang di Muslim, orang yang beriman, ketika ditimpa sakit, ditahaninya, sabar, inya kada keluh kesah, lalu padilahnya dosa-dosanya diampuni. Coba bang kita nih sabar saja dipukuli. Kalau pahala sabar tuh sehingga dosa-dosa kita dahulu diampuni oleh Allah. Lalu dipukul malaikat, sabarnya ditahaninya, kada berkuriak, kada keluh kesah, ditahaninya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, terus disiksa. Hai malaikat, kami ini ngapa terus dipukuli? Padahal kami ini bersabar nih menahan ketika disiksa. Kami berusaha nih menyandang siksaan tadi dengan kada keluh kesah. Kami berdiam, kami bersabar. Kenapa engkau tetap menyiksa kami? Kada adakah pahala sabar? Ujar malaikat, mun hendak sabar itu di dunia, bukan di kubur nih, bukan di akhirat. Karena di kubur ini bukan tempat beramal. Tempat beramal itu di dunia. Mun hendak sabar di dunia, mun hendak syukur di dunia, bukan di kubur nih. Kubur ini bukan tempat beramal, tapi tempat balasan amal. Di neraka apalagi, kayak apapun sabarnya orang di neraka itu dipukuli siang malam, hancur badannya, lalu inya kada keluh kesah bersabar, kada ada nilai pahala sabarnya. Karena akhirat itu bukan tempat beramal, tempat menerima balasan amal. Jadi pian mun hendak sabar tuh di dunia, bukan di kubur kena. Sabar aja kena aja mun dipukuli malaikat mungkar nangkir di kubur. Kada ada gunanya lagi sabar di kubur tuh. Jadi mun hendak sabar di dunia, mun hendak syukur di dunia, mun hendak baca Quran, sembahyang di dunia, di akhirat tidak ada lagi sembahyang, tidak ada lagi beribadah. Nah maka kita alhamdulillah masih di dunia nih.
tempat beramal. Jangan sudah dalam kubur hanya menyesal seperti diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir sesudah sudah ke dalam kubur lalu minta kepada Allah, minta kembalikan ke dunia. Apa gunanya? Tidak ada gunanya lagi. Nasi sudah jadi bubur, makan bubur lagi, kadang-kadang jadi nasi, apalagi jadi beras. Tapi alhamdulillah berkat kita hadir di majelis ilmu, ada yang mengingatkan kita sebelum terlanjur dalam kubur. Kalau sudah dalam kubur, tidak ada gunanya lagi nyesal. Alhamdulillah, inilah manfaatnya kita hadir di majelis taklim, mendengar ilmu, mendengar nasihat. Ini Allah Ta'ala yang mengisahkan dalam Al-Quran. Ya Allah, orang yang apabila sudah datang kematian, lalu ia masuk ke dalam kubur, lalu ia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ngapa ya Allah? Engkau hendak minta dikembalikan ke dunia? Aku hendak beramal saleh. Di riwayat lain ada hadis, aku hendak bersedekah, berinfak. Banyak nih harta tertinggal, apa gunanya? Kabun ratusan baris, tanah, suratnya banyak, hibak di lemari. Sebuting pun kada tak pakai, pun meninggal lah orang berbagi-bagi. Selama ini itulah yang diurusnya setiap hari, siang malam. Kumpulkan duit tukar tanah, kumpulkan duit tukar kabun, kumpulkan duit tukar rumah, ulah ini. Pas meninggal, sebuting pun kada ternikmatinya. Ini makam di akhirat di dalam kubur ditakuni. Rumah dipakai orang, kabun dikait orang, Honda ditunggang kawan. Bini bang, apalagi bunga ini, wah, kawin pulangnya, curang tuh, apalagi pemudaan itu janda kembang tuh, janda sugih, wah, rumah didiami orang, Honda dipakai orang, bini dikawini orang. Ini maka di semik don malaikat nunggu langkir nang kubur. Ngapa? Sibuk tiap hari cari harta kumpulkan, meninggal kada sempat menikmati. Amun menikmati itu kita pakai, kita makan, kita minum, kita pakai dan kita impakkan. Itu ampun kita. Amun yang rekening bank tabungan tulisannya aja nyar tuh belum mun kada pakai, ada gunanya. Surat tanah selamari hibak, kenapa tanah banyak sebuting pun kada pernah diwakafkan untuk pesantren, majelis taklim, itu masjid gen simpan darah. Ibu-ibu gelang keroncongnya sampai ke siku, gerincai mun bepandir naon tetangannya sini. Kasihan kawan dihiga mahayakan kalau kada dehi. Saking anunya banyaknya. Pas meninggal, laki anom masih. Nah jadi, jar Allah, inya minta kembalikan. Kenapa engkau minta kembalikan? Aku hendak beramal saleh. Sudah aku beri kesempatan engkau 60 tahun, jar Allah. Ada yang 50 tahun. Kemana satu mat aja bubulik dulu 60 tahun kemana digunakan? Ini sudah masuk ke kubur hanya minta buligakan. Nah itu perkataan yang sia-sia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekadar pandir aja. Maka Jasidin, ini pengarang kita pulang mu'alif, fala yutilul amala. Kesimpulannya, jangan engkau terlampau panjang amal angan-angan tulul amal itu panjang angan-angan, termasuk penyakit hati. Wa yusawwifu, dan menunda-nunda al-amala. Amal dengan amal beda. Kalau hamzah amal itu angan-angan. Tapi kalau amal ain itu amal ibadah.
Beda maknanya leh. Maka jusiden pala yutilul amala wa yusawwipul amala. Jangan engkau memperpanjang angan-angan. Sudah kita sebutkan dulu, angan-angan manusia ini kadang-kadang melebihi umurnya. 7 keturunan kada habis hartanya tuh, masih hanya mencari lagi. Yang ada pun di sini nikmati aja kada habis-habis. Tapi apakah yang merasa puas? Kada. Itu ngarannya tulul amal, panjang angan-angan. Sebaliknya wisawwipul amala, sedangkan amal yang kita nikmati di akhirat kena kita tunda-tunda kaina mun amal ditunda-tunda. Tapi kalau urusan dunia wah disegerakan. Wa yaghfalu anil isti'dadi lil mauti, dan ia lupa daripada mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka tidaklah seperti itu illa ahmaq, orang yang ahmaq. Jadi ahmaq itu lebih parah daripada jahil. Ahmaq, magurur itu yang tertipunya. Sebaliknya orang yang pintar aja Nabi tadi, orang yang bodoh, ahmaq. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisyu, orang yang pintar itu ya Nabi, mandana nafsahu, orang yang mempersiapkan